Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan meracik, bukan meracik, mencetak, masya Allah, membuat, membuat mie pangsit duda, gitu. Jadi mie pangsit duda. Kenapa menjadi mie pangsit duda? Sebab insya Allah ya bapak-bapak ya yang tinggal sendiri atau mungkin liburan sendiri atau mungkin keluar kota atau karena tinggal di rumah sendiri karena istrinya sibuk ya arisan begitu. Ini saya anggap pangsit duda karena bahan-bahannya sangat sederhana, kemudian begitu mudah untuk didapatkan. Bahan yang pertama adalah ini Indomie goreng. Boleh juga menggunakan menggunakan mie kaldu, ya boleh sesuai dengan selera. Hari ini kalau kita siram Indomie, mie goreng dengan direbus, kemudian ditiriskan, kemudian dicampur dengan bumbu, ya saya kira itu biasa. Dan itu bisa hanya dimakan oleh satu orang, bisa menghasilkan satu porsi saja begitu maksudnya. Jadi pangsit duda bisa menjadikan mie goreng ini menjadi hidangan yang sangat lezat, istimewa, dan masya Allah pasti akan memberikan rasa yang sensasi, yang penuh dengan sensasi. Kita lihat ya. Jadi tadi mie goreng ya, boleh juga mie kaldu atau mie yang lain, tentu nanti ditentukan oleh racikannya. Kemudian ada daun sawi ini ya daun sawi. Jadi kira-kira setengah genggam itu nanti daun sawinya sebelum dipotong-potong seperti ini. Dia tidak halus tapi ya potongan ya bagaimana potongan pangsit begitu. Dicuci dulu sebelum dipotong ya gitu. Sehingga nanti kalau sudah dicuci kemudian dipotong tentu dengan cara yang sangat steril, maka nanti serat-serat atau aroma dari sawi ini nanti tidak menjadi terbuang. Jadi dicuci dulu baru dipotong gitu. Kemudian ini bahannya sederhana. Wah, ini tadi tumpah ini garamnya gara-gara jatuh Indominya tadi. Jadi kita gunakan garam ini seperempat sendok teh, sendok makan seperempat. Nanti kita mengapa gunakan garam dengan bawang merah, bawang putih, karena untuk membuat ini menjadi terasa dan dicampur dengan sawi nanti ini. Karena untuk Indominya kan sudah ada bumbu, jadi tidak perlu dibuatkan bumbu. Tapi nanti bumbu Indomie goreng nanti akan dicampur dengan bumbu yang nanti akan kita racik. Jadi ini bumbunya. Kalau bawang merahnya ini ya cukuplah bisa 4 biji, 5 biji boleh. Jadi karena ini kebanyakan kita kurangi ya. Ya seperti ini ya gambarannya. Oke. Dengan bawang putih, hanya 1 bawang putih. Ini 1 bawang putih. Oke. Kemudian tomat. Ini tomat ini kenapa kita menggunakan tomat? Inilah mengapa pangsit ini kita katakan pangsit duda, karena bahannya tidak memaksakan keadaan. Biasanya pangsit pangsit istimewa itu kan biasanya pakai udang. Sekarang kita tidak pakai udang tapi pakai tomat. Oke ya. Nanti bumbunya nanti kita akan tumbuk sampai halus. Jadi cukuplah bawang, kemudian bawang putih. Jangan lupa kita nanti akan menggunakan lombok kecil ya, kurang lebih 5 sampai 7 biji. Kita gunakan 7 biji. Oke. Sekarang ini tadi yang bumbunya yang dihaluskan. Jadi di sini telah bercampur bawang merah, bawang putih dan lombok biji ya.
ya 5 sampai 7 biji. Oke ya. Nanti ini kita goreng. Kita goreng. Oke ya. Kita goreng dengan menggunakan wajan ini. Minyaknya nanti kita takar sesuai dengan kebutuhan dan keseimbangan bumbu yang akan kita masak hari ini. Ya, jadi tadi bumbu yang sudah kita haluskan kita akan goreng ya. Kita goreng. Dituangkan ke dalam wajan yang sudah tentunya minyaknya sudah kering. Nah. Ya ingat, apinya jangan terlalu besar, kita sederhanakan. Ini kalau sudah seperti ini jangan berhenti untuk kemudian diaduk, karena ini nanti sangat menentukan kematangan bumbu dengan merata, tidak mentah dan tidak hangus. Oke. Ingat, salah satu resep agar masakan itu insya Allah enak, pertama takaran bumbunya memang pas. Yang kedua, selalulah menuangkan bumbu dengan membaca salawat gitu, dengan niat bahwa ini nanti akan punya rasa yang enak dan insya Allah berkah ya. Tambahkan sedikit apinya, dikit, oke. Jadi yang kita desain ini adalah pangsit duda, begitu. Jadi kadang-kadang perlu juga kita pahami bahwa rahasia masakan orang-orang dulu itu karena apa namanya ini? Saya lupa, cobe-cobe atau tempat wadah untuk menghaluskan bumbu. Ini kalau kita di sini namanya cobe-cobe. Itu nanti kita bilas dengan air ya. Kemudian kita cuci sendoknya. Di sini tentu sendok yang kita gunakan adalah yang tadi digunakan untuk mencampur bumbu. Ya, ini juga kita akan bilas di sini. Kemudian nanti bilasannya bukan dibuang, tapi dituangkan ke dalam wajan. Oke? Setelah dituangkan, dibiarkan mendidih tadi. Jadi air yang kita gunakan tadi untuk membilas wadah tempat menghaluskan bumbu ya kurang lebih 1/4 gelas. Tetap takarannya harus terjaga, karena itu nanti tetap seimbang dengan dengan bahan yang akan kita masak ya. Kalau kita menggunakan bumbu dengan takaran yang pas, maka bumbu itu adalah fungsinya untuk membuat masakan menjadi lezat. Jadi ketika bumbunya pas, maka tanpa menggunakan penyedap rasa misalnya, itu juga akan tetap pas begitu ya. Kemudian selain air bilasan tempat menghaluskan bumbu tadi, air bilasan maksudnya kita masih akan tambah dengan air ya 1 gelas. Air 1 gelas ini fungsinya adalah ya untuk menjadi kuah dari mie pangsit duda begitu. Kita siapkan, kita biarkan sampai mendidih. Oke, setelah itu mendidih, kita masukkan tadi bumbu Indomie goreng ya. Bumbunya dimasukkan. Oke. Ini juga kita masukkan.
Ini adalah bumbu bawaan dari mie goreng. Ya. Kita aduk. Setelah bumbu mie goreng tadi kita sudah masukkan dan sudah mendidih seperti ini, giliran kita masukkan sawi, ya. Ya, ingat sawinya dimasak jangan terlalu matang, terlalu lama dimasak. Begitu dimasukkan seperti ini dan kelihatan sudah layu, ya, kita langsung giliran kita masukkan Indomie, ya, ini. Nah, gitu. Ingat Indominya jangan terlalu lama di wajan. Ya, kita simpan di bawah Indominya, sebab ini sudah begini airnya. Airnya tidak bisa lagi ditambah, karena kalau airnya nanti ditambah, risikonya nanti adalah berpengaruh pada takaran bumbunya. Ya, ini. Nah, ini cara pembuatan pangsit duda. Nanti kita lihat gimana pangsit duda ini. Karena airnya sudah mendidih, maka cukuplah kita tunggu sampai Indomie yang kita masukkan tadi, ini adalah mie kering atau mie goreng yang kita masukkan tadi, campur dengan bumbu, campur dengan sawi maksudnya, ya. Nah, ini selesai. Nah, kita diamkan sejenak sampai Indominya bisa bersenyawa atau menyatu dengan bumbu, ya. Nah, begini, jadi begini pas, ya. Ini bumbunya pas, jangan dia sampai lembek di wajan. Oke, kita angkat sekarang. Masya Allah, Alhamdulillah. Akhirnya mie pangsit duda sudah jadi. Subhanallah. Oke, untuk bapak-bapak yang ada di rumah, yang tinggal di rumah sendiri, jaga rumah atau mungkin sementara berlibur, ini adalah mie pangsit duda karena bahannya sangat mudah dan cara buatnya juga prosesnya gampang. Oke ya, terima kasih, selamat menikmati, dan kalau ini bermanfaat silahkan disebarkan, dan begitu tersebar maka ini akan bernilai seperti sedekah. Oke, Masya Allah, semoga mendapat berkah semuanya. Demikian, billahi fisabilillah haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu, kita baca doa sebelum makan dulu. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Bismillahirrahmanirrahim.